Anda berada di ambang wahyu, tetapi Anda mungkin tidak menyukai apa yang akan Anda dengar. Ini bukan tentang menghancurkan Anda, melainkan tentang membangun Anda dengan menunjukkan kebenaran yang sulit. Anggap saja ini sebagai panggilan untuk bangun, sebuah pemeriksaan, realitas yang telah lama menanti Anda. Anda berdiri di persimpangan jalan, di mana jalur menuju kehidupan yang luar biasa diapit oleh kesalahan yang bahkan tidak Anda sadari telah Anda buat. Kebenarannya adalah, tanpa mengubah kebiasaan dan pola pikir tertentu, Anda tidak akan pernah menyentuh cakrawala, potensi penuh Anda. Mari kita perjelas. Ini bukan tentang penghinaan atau luka, melainkan tentang kejujuran. Kejujuran yang menyakitkan, sebelum akhirnya menyembuhkan. Ini adalah uluran tangan di dunia yang seringkali dibutakan oleh ketidaktahuan terhadap kebenaran. Jika Anda mengutuk kehidupan tanpa mempertanyakan, dan tanpa menantang diri sendiri, Anda telah kehilangan arah. Anda mungkin merasa puas, tetapi kepuasan adalah musuh kebesaran. Untuk mencapai hal yang luar biasa, Anda harus bersedia melihat hidup Anda secara kritis, mengakui di mana Anda telah keliru, dan membuat perubahan yang sulit. Jadi, inilah kesepakatannya. Kita akan menyelami alasan mendasar, mengapa Anda mungkin tidak akan pernah mencapai sesuatu yang benar-benar luar biasa, atau bahkan kehidupan yang terasa lengkap dan memuaskan. Ini bukan sekadar alasan, melainkan poin-poin penting yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan perjalanan Anda menuju kehebatan. Siap atau tidak? Berikut adalah alasan utama mengapa Anda akan tetap terjebak dalam kehidupan yang biasa saja, kecuali Anda memutuskan untuk mengubahnya. 1. Karena Anda belum cukup gagal. Anda berada di sebuah ladang luas yang dipenuhi rintangan. Beberapa di antaranya rendah dan mudah dilewati, sementara yang lain menjulang tinggi dan tampak mustahil untuk diatasi. Setiap rintangan adalah tantangan, sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Namun disinilah Anda berdiri, diam di tempat. Anda hanya mengamati rintangan-rintangan itu dengan waspada, tetapi tidak pernah bergerak. Mengapa? Karena Anda takut tersandung, takut jatuh, takut gagal. Anda terjebak dalam kenyamanan yang sudah Anda kenal, dalam rutinitas yang tidak menantang. Bayangkan seorang musisi yang tidak pernah berani memainkan nada karena takut salah, atau seorang penulis yang tidak pernah menulis sepatah kata pun karena khawatir karyanya tidak cukup puitis. Padahal mereka yang memahami proses ini tahu bahwa tersandung dalam akord yang salah atau mencoret-coret draft kasar yang penuh kesalahan adalah bagian dari perjalanan menuju penguasaan. Sementara itu, Anda hanya menonton dari pinggir lapangan, takut untuk ikut bermain. Anda berbicara tentang keinginan untuk berubah, untuk tumbuh, untuk belajar. Mungkin Anda ingin menguasai keterampilan baru, seperti memasak lebih banyak, melukis, atau bahkan mengejar ambisi profesional seperti memulai bisnis atau mempelajari teknologi baru. Namun, semua itu hanya sebatas kata-kata. Ketakutan untuk tidak cukup baik, ketakutan akan kompleksitas dan tantangan, membuat Anda tetap diam. Anda seperti burung yang takut mengepakkan sayapnya, lebih memilih keamanan di dalam sarang daripada sensasi melayang di langit. Anda bertahan dalam pekerjaan yang menguras energi Anda, bukan karena tidak ada pilihan lain, melainkan karena ketakutan akan kegagalan jika memulai yang baru. Anda telah membangun benteng dari rutinitas dan keakraban, tetapi di dalamnya, Anda adalah tawanan dari diri sendiri. Sementara itu, orang lain melompat ke dalam ketidakpastian. Ya, mereka gagal. Tetapi dalam setiap kegagalan, mereka menemukan pelajaran berharga. Mereka adalah penjelajah di wilayah yang belum dipetakan, menandai jalan, terkadang menemui jalan buntu, tetapi selalu bergerak maju. Dengan setiap kemunduran, mereka menyesuaikan kompas mereka, belajar jalan mana yang mengarah ke kebuntuan, dan mana yang membawa mereka ke cakrawala baru. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka menghadapi rintangan yang tampak seperti gunung, tantangan yang menguji tekad mereka. Tetapi dengan setiap upaya, mereka berubah. Seperti tanah liat yang ditempa oleh tangan sang pemahat. Setiap kegagalan,
membentuk mereka menjadi sosok yang lebih tangguh, lebih fleksibel. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai tanda untuk menyerah, tetapi sebagai petunjuk bahwa masih ada ruang untuk tumbuh. Mereka tahu bahwa pencapaian terbesar tidak ditemukan di jalan yang mulus dan sudah sering dilalui, melainkan di medan yang belum dijelajahi, yang terletak di luar zona nyaman. Jadi, mengapa Anda tidak di luar sana, tersandung, jatuh, tetapi juga belajar dan tumbuh? Mengapa Anda membiarkan rasa takut gagal menahan Anda dari mengalami potensi penuh diri Anda? Untuk mencapai puncak aspirasi Anda harus mulai mendaki, satu langkah demi satu langkah. Rangkul setiap kegagalan dan keterjatuhan. Di dalamnya, Anda akan menemukan kekuatan, ketahanan, dan kemampuan sejati Anda. Hanya dengan begitu, Anda dapat mengukir jalan yang mengarah pada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang unik dan sepenuhnya milik Anda. 2. Karena Anda tidak bertanya. Dunia terbagi antara mereka yang mengajukan pertanyaan dan mereka yang tidak. Anda lihat, mempertanyakan bukan hanya tentang mencari jawaban, tetapi juga tentang menantang status quo, memahami makna yang lebih dalam, dan memicu perubahan. Namun, banyak orang memilih diam daripada bertanya. Mereka menerima apa yang diberikan, mengikuti jalan yang telah ditetapkan oleh orang lain, dan jarang berhenti untuk bertanya. Mengapa? Atau, bagaimana jika? Kurangnya pertanyaan ini, seperti berjalan melalui labirin atau jaringan jalan berliku-liku dan rumit dengan mata tertutup, mengandalkan orang lain untuk membimbing Anda. Anda mungkin bergerak, tetapi tanpa tujuan atau pemahaman yang mendalam. Anda menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Anda mendengarkan otoritas, norma-norma masyarakat, dan narasi yang sudah biasa, tetapi tidak pernah berhenti untuk mempertanyakan validitasnya atau relevansinya dengan hidup Anda. Ini bukan hanya tentang mempertanyakan orang lain, tetapi juga tentang mempertanyakan diri sendiri, keyakinan, tindakan, dan keputusan Anda. Ini tentang melihat ke cermin dan bertanya, apakah ini kehidupan yang ingin saya jalani? Atau, apakah saya sudah menjadi orang yang saya inginkan? Tanpa refleksi diri, pertumbuhan akan terhambat. Anda menjadi seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan, terombang-ambing oleh waktu, pendapat, dan keputusan orang lain. Pertimbangkan kekuatan dari sebuah pertanyaan yang tepat. Ia dapat mengungkap masalah yang rumit, membuka tabir kebenaran yang tersembunyi, dan menghadirkan peluang baru. Ketika Anda mencari sesuatu, baik itu perubahan, pengetahuan, atau kesempatan, seringkali yang Anda butuhkan hanyalah mengajukan pertanyaan yang tepat, pada waktu yang tepat. Pertanyaan dapat menjadi kunci yang membuka potensi, menghidupkan ide, dan mengubah arus diskusi. Namun, kecenderungan yang sering terjadi adalah lebih banyak berbicara dan lebih sedikit mendengarkan, lebih sering menegaskan daripada bertanya. Pendekatan ini seperti berteriak ke dalam kehampaan, berharap ada gema yang kembali. Ini adalah jalan satu arah tanpa ruang untuk pertukaran ide, pertumbuhan, atau pemahaman. Penting untuk diingat bahwa kendali dan kebijaksanaan seringkali datang dari mendengarkan, memahami konteks, lalu merangkai pertanyaan yang dapat menggali lebih dalam. Pertanyaan adalah alat, senjata, sekaligus perisai. Mereka melindungi kita dari ketidaktahuan, menantang kesalahpahaman, dan meruntuhkan batasan yang menghambat pemahaman. Mereka adalah langkah awal dalam membongkar argumen yang cacat dan mengungkap fondasi yang rapuh dari beberapa keyakinan yang selama ini dianggap kokoh. Seringkali, kita takut untuk bertanya karena takut akan perubahan. 3. Karena Anda takut perubahan. Perubahan adalah bagian yang tak terelakkan dari kehidupan, tetapi begitu sering ia ditakuti. Ini seperti berdiri di tepi kolam renang, jari-jari kaki melingkar di tepi, ragu-ragu untuk menyelam ke dalam air yang asing, dingin, dan tak terduga. Keraguan ini berakar pada ketakutan akan yang tidak diketahui, keengganan untuk meninggalkan perairan dangkal yang hangat dan nyaman, yang sudah kita kenal dengan baik. Namun, justru di perairan yang lebih dalamlah kita belajar berenang.
Di sanalah kita menemukan mutiara kebijaksanaan, memahami bahwa hanya perubahan yang dapat membawa kita menuju keamanan sejati. Kehidupan yang stagnan, bergerak dalam pola yang dapat diprediksi, seperti tarian yang sudah dilatih dengan baik. Ini mungkin terasa menenangkan, tetapi sekaligus membatasi. Tetap berada dalam zona nyaman, berarti kehilangan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan mengalami spektrum penuh dari apa yang ditawarkan kehidupan. Pengetahuan dan pemahaman tidak berkembang di perairan yang tenang dan stagnan, tetapi dalam arus perubahan yang terus mengalir. Merangkul perubahan, sama seperti membuka sebuah buku yang belum pernah Anda baca. Setiap halaman yang dibalik adalah langkah ke dalam dunia yang tidak dikenal, penuh dengan kemungkinan untuk belajar dan berkembang. Ini tentang memperluas cakrawala, menantang persepsi, dan mendapatkan wawasan yang hanya datang melalui pengalaman akan hal-hal baru dan berbeda. Lalu, mengapa kita menolak perubahan? Mengapa kita berpegang teguh pada cara lama, bahkan ketika cara tersebut tidak lagi melayani kita? Seringkali, alasannya adalah karena yang tidak diketahui itu menakutkan, dan hasil akhirnya tidak dapat diprediksi. Namun, ingatlah bahwa setiap penemuan besar, setiap lompatan dalam pengetahuan, selalu dimulai dengan satu langkah, menjauh dari yang akrab, satu langkah menuju yang belum diketahui. Perubahan bukan hanya tentang mengambil resiko. Ini adalah satu-satunya jalan menuju pertumbuhan dan kehidupan yang lebih bermakna. Memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan pengetahuan. Pemahaman ini adalah tentang melihat dunia melalui lensa baru, menjelajahi wilayah yang belum dipetakan, dan dalam prosesnya, menemukan aspek baru dari diri kita sendiri. Dalam menolak perubahan, kita menutup pintu menuju perpustakaan besar pengalaman dan pelajaran hidup. Kita membatasi potensi, kemampuan untuk beradaptasi, berevolusi, dan belajar. Esensi sejati dari perjalanan hidup bukanlah tetap statis, melainkan berada dalam evolusi berkelanjutan yang dibawa oleh perubahan. 4. Terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Karena Anda terlalu peduli dengan pendapat orang lain, hal ini menjadi jebakan umum yang menghambat pertumbuhan dan keaslian pribadi. Itu seperti memakai topeng, terus-menerus menyesuaikannya agar sesuai dengan keramaian, hingga akhirnya kehilangan sedikit demi sedikit jati diri dengan setiap penyesuaian. Perjuangan terus-menerus untuk menyesuaikan diri agar selaras dengan harapan orang lain adalah jalan yang diaspal dengan keraguan dan rasa tidak aman. Ini adalah perjalanan di mana Anda lebih peduli dengan pantulan dunia di cermin daripada dengan gambar yang benar-benar ingin Anda lihat. Orang sering percaya bahwa menjadi berbeda hanya dapat diterima jika itu masih sesuai dengan apa yang secara populer dianggap unik. Situasi paradoks ini menyisakan sedikit ruang untuk ekspresi diri yang tulus. Dalam skenario ini, Anda tidak benar-benar menjalani hidup Anda, tapi Anda hanya mengikuti naskah yang ditulis oleh norma dan harapan masyarakat. Ini adalah panggung di mana tepuk tangan datang dengan mengorbankan individualitas Anda. Keasikan dengan validasi eksternal mengarah pada penilaian harta benda di atas pengalaman dan prestasi pribadi. Perlombaan untuk memiliki mode terbaru, mobil mewah, atau gadget paling trendy, seringkali lebih berkaitan dengan upaya mengesankan orang lain, daripada memenuhi keinginan atau ambisi pribadi. Ini adalah pengejaran yang hampa, di mana piala kesuksesan diukur dengan standar orang lain. Marcus Aurelius, filsuf Stoik, dengan bijak mengatakan, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Pengingat yang mendalam ini berfungsi sebagai mercusuar dalam kekacauan penilaian masyarakat dan harapan yang membebani kita. Ini mengajarkan bahwa kepuasan dan kekuatan sejati terletak pada penguasaan pikiran dan persepsi kita, bukan pada pengaruh pendapat orang lain. Perjalanan menuju penemuan diri dan keaslian adalah tentang melepaskan lapisan pengaruh eksternal, berdiri dengan percaya diri dalam keunikan diri sendiri, dan bersikap acuh tak acuh terhadap penilaian orang lain. Sementara beberapa orang memilih kenyamanan dan kesesuaian, jalan menuju hal luar biasa
diaspal dengan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Tujuannya bukanlah menjadi kebal terhadap pendapat orang lain, melainkan mencapai titik di mana pendapat mereka tidak lagi mendikte pilihan dan harga diri kita. Ini tentang menciptakan kehidupan, di mana dunia tidak membentuk kita, tetapi kita yang membentuk dunia kita. Perubahan pola pikir ini membebaskan, memungkinkan kita mengeksplorasi potensi tanpa beban harapan eksternal. 5. Kurangnya usaha yang konsisten. Banyak orang memiliki kecenderungan untuk mencari motivasi, atau ledakan inspirasi yang mendorong mereka maju selama sehari atau seminggu. Namun saat semangat awal memudar, mereka sering tergelincir, kembali ke kenyamanan rutinitas. Pada saat-saat inilah daya tarik kerja keras meredup, dibayangi oleh kemudahan menunda-nunda. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa akan ada waktu lain untuk bekerja lebih keras, mengejar ketinggalan, dan menebus momen yang hilang. Namun, pola pikir ini adalah jebakan, ilusi bahwa waktu selalu di pihak kita, menunggu kita mengambil langkah pertama. Kenyataannya, waktu terus bergerak tanpa henti, tidak peduli dengan keraguan dan penundaan kita. Tidak ada pencapaian luar biasa yang diraih tanpa usaha dan kegigihan. Jalan menuju keberhasilan yang bermakna, diaspal dengan keringat dan ketekunan, bukan dengan percikan motivasi sesaat. Jalan pintas dan solusi instan, mungkin tampak menggoda, tetapi seringkali justru menjauhkan kita dari tujuan, menjerumuskan kita ke dalam jalan berliku dengan potensi yang tidak terpenuhi dan peluang yang terlewatkan. Penting untuk menyadari bahwa kerja keras bukan hanya tentang intensitas usaha, tetapi juga tentang konsistensi. Ini adalah tentang hadir setiap hari, tetap berusaha bahkan ketika hasilnya tampak jauh dan jalannya terasa sulit. Dalam kerja keras yang terus-menerus inilah, benih kebesaran ditanam, menunggu untuk berkembang menjadi prestasi yang bertahan dalam ujian waktu. 6. Kurangnya rasa ingin tahu. Di dunia yang dipenuhi dengan informasi, kurangnya rasa ingin tahu, sama dengan menavigasi lautan tanpa keinginan untuk menjelajah melampaui cakrawala. Banyak orang menerima informasi sebagaimana adanya, jarang mempertanyakan keasliannya, atau mencari perspektif alternatif. Penerimaan tanpa pertanyaan ini menciptakan pandangan dunia yang sempit dan membatasi paparan terhadap berbagai ide serta pengetahuan baru. Rasa ingin tahu adalah kekuatan pendorong di balik pembelajaran dan pemahaman. Sementara beberapa orang puas dengan hiburan yang dangkal, yang lain memilih untuk menyelidiki misteri alam semesta atau memahami seluk-beluk teknologi baru. Pencarian pengetahuan ini bukan tentang superioritas, tetapi tentang keinginan untuk mengeksplorasi, memahami, dan mengembangkan diri. Orang yang merangkul rasa ingin tahu dapat terlibat dalam perdebatan yang bermakna, dilengkapi dengan pemahaman yang menyeluruh. Mereka mampu melihat melampaui apa yang tampak jelas, mengantisipasi sudut pandang yang berbeda, dan bahkan mengartikulasikan argumen yang berlawanan dengan lebih meyakinkan. Kedalaman pengetahuan dan pemahaman ini hanya datang dari keinginan yang tak terpuaskan untuk belajar dan mengeksplorasi. 7. Karena Anda tidak percaya pada diri sendiri. Rintangan terbesar dalam mencapai impian dan aspirasi adalah keraguan diri. Kepercayaan pada diri sendiri adalah fondasi yang membangun menara ambisi. Tanpa keyakinan ini, potensi tetap tertidur, seperti benih yang menunggu hujan yang tak pernah datang. Langkah pertama dalam mengatasi penghalang ini adalah menciptakan keyakinan yang kuat dalam pikiran. Ini tentang memelihara pola pikir yang mengatakan, "Saya bisa," sebelum "saya mau." Keyakinan ini bukan sekadar pikiran sekilas, melainkan harus berakar dalam pada jiwa seseorang. Ini tentang meyakinkan diri sendiri bahwa Anda mampu, kompeten, dan pantas meraih kesuksesan. Ketika keyakinan ini tertanam dalam pikiran, ia mulai terwujud dalam kata-kata dan tindakan. Ia menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, di mana keyakinan pada potensi mengarah pada realisasi potensi itu. Pikiran memiliki kekuatan transformatif. Mereka membentuk persepsi, memengaruhi tindakan, dan akhirnya menentukan hasil. Pikiran yang diganggu oleh keraguan diri
melihat rintangan sebagai tantangan yang tidak dapat diatasi, sebagai ancaman. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi dengan kepercayaan diri, melihat rintangan yang sama sebagai batu loncatan, dan tantangan sebagai peluang. Perubahan perspektif inilah yang mengubah segalanya. 8. Karena Anda menunggu saat yang tepat. Mengejar saat yang tepat, seperti mengejar fata morgana, sebuah ilusi yang tampak nyata, tetapi selalu menjauh saat didekati. Keyakinan bahwa ada waktu yang ideal untuk setiap tindakan, seringkali berakhir dengan peluang yang hilang, dan pertumbuhan yang terhambat. Kenyataannya, apa yang disebut momen sempurna, hanyalah konstruksi pikiran kita, bukan sesuatu yang nyata. Pertimbangkan pepatah, waktu di pasar, mengalahkan waktu pasar. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam dunia keuangan, tetapi juga dalam kehidupan. Partisipasi yang konsisten dan upaya berkelanjutan seringkali menghasilkan hasil yang lebih baik daripada menunggu waktu yang sempurna. Sama seperti investor yang tetap berinvestasi, akan menuai manfaat yang lebih besar dari waktu ke waktu, individu yang mengambil tindakan, terlepas dari apakah waktunya ideal atau tidak, cenderung lebih berhasil dibanding mereka yang terus menunggu. Dalam hidup, seperti di pasar, menunggu momen sempurna, pada dasarnya berarti, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang. Peluang tidak diam. Mereka bergerak dan berkembang. Begitu pula kita. Kebesaran dicapai bukan dengan menunggu keadaan ideal, tetapi dengan memanfaatkan masa kini dan menggunakannya sebaik mungkin. Ini bukan tentang menunda tindakan hingga besok yang mungkin tidak pernah datang, tetapi tentang menciptakan momen sempurna melalui usaha, tekad, dan keberanian menghadapi ketidakpastian saat ini. Momen sempurna bukanlah titik waktu yang menunggu untuk ditemukan, melainkan serangkaian momen yang kita bentuk secara aktif melalui pilihan dan tindakan kita. Dengan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan, kita menemukan dan menciptakan peluang, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan menekan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran kehidupan lainnya. Dukungan Anda benar-benar kami hargai. Jangan lupa juga untuk memberikan komentar Anda di kolom komentar, sebagai wadah untuk berbagi, refleksi, dan kebersamaan hidup kita. Akhirnya, salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Salam.